Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Rikatiana Haryani yang akan membuka diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok fokus grup 1 akan menyampaikan diskusi mengenai analisis filosofi keperawatan Florence Nightingale. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Azhar, Henny Titihari, Jefferson Marga Saputra, Nadia Zakiyah, saya sendiri Rikatiana Haryani, dan Wahyu Arianti. Berikut hal-hal yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah biografi, teori Florence Nightingale, komponen teori, konsep teori, asumsi teori, dan yang terakhir pandangan tokoh terhadap konsep paradigma keperawatan. Untuk dapat dimulai diskusi yang pertama, silakan. Inilah saya akan memaparkan tentang biografi dari Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Namanya diambil dari kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Semasa kecilnya, Florence tinggal di Le Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Edward Nightingale, yang merupakan tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Pada saat usia 17 tahun, Florence mendengar suara Tuhan, lalu dituangkan dalam buku hariannya yang berjudul "Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk melayaninya". Holiday and Parker 1997, halaman 491 dalam Ahli Good 2014. Keinginannya untuk berkarir sebagai perawat mendapat tentangan keras dari keluarganya, karena pada masa itu perawat dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Pada tahun 1851, Florence menyelesaikan pelatihannya di Karlsruhe, Jerman. Selama pelatihan, belajar keterampilan dasar keperawatan, observasi pasien, organisasi RS, menjadi pengawas para perawat di RS King's College, London. Di Perang Crimea, Nightingale membawahi 38 perawat, secara sukarela menolong para tentara Inggris yang terluka. Pada masa itu, tentara yang mati bukan semata-mata karena luka perang, melainkan karena lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Pada malam hari, di saat semua terlelap, Florence menggunakan cahaya lampu kecil, memantau setiap pasien, memberikan perhatian tulus, memberikan kenyamanan secara emosional. Florence mengatasi kondisi klien, yaitu suhu dingin, kurang pencahayaan, kutu, infeksi, luka, dan penyakit oportunistik ketika pulih dari luka akibat perang. Sempat mengalami sakit kritis pada saat Perang Crimea, mempengaruhi kondisi fisiknya selama bertahun-tahun setelah itu. Namun hal itu tidak memadamkan semangatnya. Nightingale mendapatkan banyak penghargaan atas baktinya. Kemudian dana yang ia dapatkan digunakan untuk mendirikan sekolah perawat Nightingale di London. Florence tetap bekerja hingga lanjut usia sampai kehilangan penglihatan. Florence Nightingale wafat di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910 dalam Ahli Good 2014. Ya, selanjutnya tentang teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale, yaitu environmental theory, di mana teori Nightingale berfokus pada lingkungan. Nightingale menjelaskan konsep ventilasi, kehangatan, cahaya, diet, kebersihan, dan ketenangan sebagai komponen kondisi lingkungan. Nightingale percaya bahwa kondisi lingkungan yang sehat penting untuk memberikan perawatan yang layak dalam memelihara kesehatan.
Berikut ini merupakan kerangka teori tentang environmental teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale, di mana sudut pusat di tengah adalah klien, sekelilingnya terdapat komponen-komponen termasuk ketenangan, udara atau ventilasi, nutrisi, cahaya, kerapihan tempat tidur, kemudian kebersihan rumah, pengumpulan harapan, kebersihan yang diliputi oleh perawat. Baik, selanjutnya mengenai komponen teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale. Florence Nightingale sendiri merupakan pencetus awal mulanya era keperawatan modern yang mengembangkan falsafah keperawatan dengan memfokuskan interaksi antar manusia dan lingkungan. Florence mempercayai bahwa manusia memiliki upaya untuk sembuh secara alamiah dengan memfokuskan kepada 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan fisik, berupa sirkulasi atau ventilasi udara, mencakup bau-bauan, asap, dan debu. Florence mempercayai bahwa lingkungan fisik klien harus bersih dan terbebas dari hal-hal tersebut. Lingkungan perawatan klien juga harus luas dalam artian mampu memaksimalkan keleluasaan aktivitas klien. Tempat tidur hangat, serta pencahayaan atau penerangan cukup, dan ditempatkan di tempat yang ventilasinya baik. Lingkungan psikologis. Nightingale melihat jika keadaan stres dapat mempengaruhi kondisi emosional klien. Nightingale menekankan bahwa untuk menjaga rangsangan terhadap perubahan emosional, antara lain, klien mendapatkan kehangatan, nutrisi cukup, dan aktivitas manual semata-mata untuk mempertahankan emosi, serta menjaga komunikasi yang baik kepada klien dengan mengkomunikasikan hal-hal baik dan menyenangkan semata-mata untuk memberikan kenyamanan terhadap psikologis pasien atau klien. Lingkungan sosial. Nightingale meyakini bahwa lingkungan komunitas tidak hanya sekitar rumah sakit atau rumah saja, melainkan hubungan spesifik dari lingkungan sosial klien yang nantinya akan dikaitkan dengan keadaan penyakit dan pencegahan penyakit klien. Dan Nightingale meyakini bahwa perawat harus memiliki kemampuan observasi lebih spesifik daripada keluhan yang hanya diungkapkan. Oke, komponen penting kesehatan lingkungan adalah ventilasi. Maksudnya adalah menjaga udara yang pasien itu semurni udara luar maupun wajah kita dan menjaga kehangatan pasien. Jadi perawat ini diinstruksikan untuk mengawasi lingkungan sekitar untuk menjaga ventilasi dan kehangatan pasien agar udara yang pasien hirup semurni dengan udara luar tanpa membuat pasien kedinginan. Untuk konsep cahaya juga penting dalam teori beliau mengidentifikasikan sinar matahari langsung sebagai kebutuhan khusus pasien. Untuk mencapai efek menentukan dari sinar matahari, perawat diinstruksikan untuk memindahkan dan memposisikan pasien untuk mengekspos mereka ke sinar matahari. Lalu untuk komponen kebersihan adalah komponen penting lain dari teori Nightingale. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber infeksi melalui bahan organik seperti kuman, bakteri, ataupun virus yang dikandungnya. Jadi penanganan dan pembuangan limbah yang tepat diperlukan untuk mencegah kontaminasi lingkungan. Beliau juga menganjurkan memandikan pasien secara sering, bahkan setiap hari. Dia pun menganjurkan perawat untuk mandi setiap hari, berpakaian bersih, dan sering mencuci tangan. Komponen lain dari lingkungannya itu adalah air bersih. Jadi penggunaan air bersih merupakan komponen penting. Air bersih yaitu penggunaan air bersih karena sumber air yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit. Kemudian ada drainase yang efisien. Saluran pembuangan di lingkungan atau rumah harus dipertahankan bersih dan efektif. Lalu berikutnya, Nightingale juga memasukkan konsep ketenangan dan diet dalam teorinya. Kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas fisik di area sekitar kamar pasien harus dihindari karena dapat membahayakan pasien.
Lalu penilaian perawat atas diet pasien juga untuk dan menginstruksikan perawat untuk menilai tidak hanya asupan makanan tetapi juga jadwal makan dan pengaruhnya terhadap pasien. Kemudian yang terakhir ada administrasi perawatan. Perawat mengendalikan lingkungan baik secara fisik maupun administratif. Perawat harus melindungi pasien dari menerima berita yang mengganggu, pengunjung yang dapat mempengaruhi pemulihan secara negatif, dan gangguan tidur yang tiba-tiba. Baik, untuk asumsi utama teori Florence Nightingale itu ada pada 4 konsep sentral keperawatan. Yang pertama, keperawatan itu sendiri. Florence Nightingale berasumsi bahwasanya 1. Keperawatan adalah panggilan jiwa. Dalam hal ini pada saat itu, yaitu pada saat kondisi perang, Florence Nightingale menekankan bahwasanya setiap wanita itu mendapatkan panggilan jiwa untuk menjadi perawat. Karena pada saat itu yang menjadi perawat adalah mayoritas laki-laki, terutama para tentara yang terlibat dalam perang. Kemudian yang kedua, Florence Nightingale berasumsi bahwasanya perawat membutuhkan dasar pendidikan dan disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang ketiga, keperawatan berbeda dan terpisah dari ilmu kedokteran. Florence Nightingale pada saat itu hidup di zaman di mana perawat seperti halnya seorang pembantu ataupun asisten dari seorang dokter pada saat perang. Kemudian yang kedua, personal atau manusia. Pada konsep sentral ini, Florence Nightingale berasumsi bahwasanya perawat merawat pasien dengan mengontrol lingkungan pasien untuk meningkatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, perawat memegang kendali dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada asumsi ini, Florence Nightingale lebih menekankan kepada peran perawat dalam mengontrol lingkungan, sementara untuk pasien itu lebih bersifat pasif. Namun, Florence Nightingale masih memberikan peran kepada pasien untuk menentukan jadwal makannya dan juga diet untuk makan pasien itu sendiri. Kemudian, pada konsep sentral ketiga yaitu kesehatan, Florence Nightingale berasumsi bahwasanya pencegahan penyakit, pengendalian lingkungan, dan tanggung jawab sosial pada perawat yang mengarah pada promosi kesehatan yang kita kenal pada masa modern ini. Kemudian asumsi yang kedua, bahwasanya Florence Nightingale berasumsi merawat pasien yang sakit. Perawat merawat pasien yang sakit untuk meningkatkan pemulihan dari hidup lebih baik, bahkan sampai mati dengan damai. Kemudian dalam konsep sentral yang terakhir yaitu lingkungan, Florence Nightingale berasumsi bahwasanya perawat membantu alam atau lingkungan dalam penyembuhan pasien. Kemudian asumsi yang kedua adalah perawat menciptakan dan memelihara lingkungan terapeutik yang akan meningkatkan kenyamanan dan pemulihan pasien. Namun, pada konsep ini, Florence Nightingale berasumsi bahwasanya lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik karena sesuai dengan zaman pada saat itu yaitu kondisi perang. Sedangkan untuk lingkungan psikologis ataupun psikososial belum ditekankan. Baik, selanjutnya adalah pandangan tokoh terhadap paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan yaitu berorientasi pada lingkungan. Lingkungan pasien harus diubah untuk memungkinkan alam untuk bertindak atas pasien. Menurut Kenneth pada tahun 1997 dan Nightingale tahun 1969 dalam kutipan Halliburtt tahun 2014. Tujuan keperawatan yang dijelaskan oleh Nightingale adalah membantu pasien dalam mempertahankan kekuatan vitalnya dengan memenuhi kebutuhannya. Model keperawatan Nightingale yaitu keperawatan memberi kontribusi pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan dan mengembalikan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaturan lingkungan. Florence melihat peran perawat sebagai memiliki tanggung jawab atas kesehatan seseorang berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana menempatkan tubuh dalam keadaan seperti itu untuk bebas dari penyakit atau untuk pulih dari penyakit. Dalam kutipan Berman dan lain-lain pada tahun 2016, Florence Nightingale memberikan fondasi sebagai dasar paradigma keperawatan. Dia menjelaskan bahwa caring atau keperawatan adalah suatu altruistik
sebagai pemberian yang tulus dan ikhlas sebagai wujud dari bangunan spiritualitas manusia dengan Tuhannya. Dalam kutipan Sukasbiono tahun 2020. Jadi, kesimpulan dari filosofi keperawatan menurut Florence Nightingale adalah teori keperawatan Florence Nightingale berfokus pada lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Bila ketika orang sakit, maka lingkungannya harus diperbaiki sedemikian rupa agar mendukung proses penyembuhan klien. Komponen kesehatan lingkungan terdiri dari ventilasi, cahaya, kebersihan, air bersih, drainase yang efisien, ketenangan dan diet, administrasi keperawatan. Asumsi teori Nightingale yaitu keperawatan, manusia, kesehatan, dan lingkungan. Nightingale mengajarkan bahwa perawat untuk berpikir tentang memberikan kenyamanan lingkungan pada klien baik secara fisik maupun psikologi. Selain itu, Nightingale percaya bahwa tindakan pencegahan dan promosi kesehatan adalah hal yang tak kalah penting dibandingkan dengan merawat pasien hingga sembuh. Ya, sekian pemaparan hasil diskusi kami mengenai analisis teori keperawatan Florence Nightingale. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.